Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, kali ini kita akan membaca atau membahas surat Al-A'raf ayat 107 dan ayat 108. Adapun ayat 107 terjemahannya adalah sebagai berikut. Lalu Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Kemudian terjemahan ayat 108 artinya, dan dia mengeluarkan tangannya. Tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Terkait dengan terjemahan ayat 107 surat Al-A'raf yang telah kita bacakan tadi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata terkait dengan firman Allah Ta'ala pada kalimat dalam surat Al-A'raf ayat 107, yaitu dalam kalimat ular besar yang sebenarnya. Maksudnya di sini adalah ular jantan. Demikian halnya yang telah dikatakan oleh As-Suddi dan Ad-Daha rahimahullah. Selanjutnya pada ayat 108 yang telah kita bacakan tadi, Allah berfirman yang artinya, dan dia mengeluarkan tangannya, tiba-tiba tangannya itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Jadi makna atau maksud daripada ayat 108 ini yaitu yaitu Nabi Musa alaihissalam mengeluarkan tangannya dari balik pakaiannya. Setelah itu dia memasukkannya ke dalamnya. Lalu keluarlah tangan itu menjadi putih berkilauan, bukan karena penyakit kulit atau penyakit lainnya. Ini sebagaimana juga telah Allah Ta'ala firmankan pada surat At-Toha ayat 22 yang artinya, dan kepitlah tanganmu di ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 109 dan juga 110 dari surat Al-A'raf, di mana terjemahan pada ayat 109 ini yang artinya adalah sebagai berikut. Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, orang ini benar-benar penyihir yang pandai. Selanjutnya pada ayat 110 surat Al-A'raf, Allah berfirman yang artinya, yang hendak mengusir kamu dari negerimu. Fir'aun berkata, maka apa saran kamu? Terkait dengan ayat 110 dan ayat 109 yang telah kita bacakan tadi di atas dari surat Al-A'raf, berkatalah al-Malak, yaitu masyarakat dan para pembesar dari kaum Fir'aun yang sejalan dengan perkataan Fir'aun, yaitu tentang Nabi Musa alaihissalam, setelah dia terbebaskan dari rasa takutnya dan kembali duduk di singgasana kerajaannya. Setelah itu dia berkata kepada para pemuka dan pembesar kaumnya yang berada di sekelilingnya, yaitu tercantum dalam firman Allah, yaitu pada kalimat pada ayat 109 surat Al-A'raf yang artinya, orang ini benar-benar penyihir yang pandai. Lalu mereka pun menyepakati dan mengucapkan seperti apa yang diucapkan Fir'aun. Lalu mereka bermusyawarah terkait dengan Musa alaihissalam ini dan apa yang hendak mereka lakukan terhadapnya. Juga bagaimana mereka melakukan tipuan-tipuan untuk memadamkan cahaya Nabi Musa alaihissalam, membantah kalimatnya, dan membongkar kedustaan dan kepalsuannya. Mereka merasa khawatir terhadap kejelekan atau keburukan Nabi Musa alaihissalam, yaitu jika orang-orang akan cenderung kepadanya lantaran sihir yang dilakukannya. Menurut keyakinan mereka, sehingga hal itu akan menjadi penyebab kemenangannya atas mereka. Yang akhirnya Nabi Musa alaihissalam akan mengusir mereka dari negeri mereka sendiri.
Dan perkara yang mereka takutkan itu akhirnya benar-benar terjadi pada mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 6. Yang artinya, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Ketika mereka bermusyawarah terkait dengan perkara Musa alaihissalam, mereka pun bersepakat untuk melakukan tipu muslihat seperti yang telah Allah kisahkan, ceritakan tentang mereka tersebut di dalam firman-Nya. Selanjutnya ayat berikutnya yaitu dari surat Al-A'raf adalah ayat 111 dan 112, di mana terjemahan ayat 111 adalah sebagai berikut. Pemuka-pemuka itu menjawab, tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke kota-kota beberapa orang untuk mengumpulkan para penyihir. Selanjutnya ayat 112 surat Al-A'raf, Allah berfirman yang artinya, agar mereka membawa semua penyihir yang pandai kepadamu. Terkait dengan ayat 111 dan ayat 112 ini, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kata arji artinya beri tangguhlah dia. Adapun Qatadah rahimahullah berkata, bukan tangguhlah dia tapi tahanlah dia. Selanjutnya firman Allah yang artinya, dan utuslah. Ini adalah kalimat pada ayat 111. Yaitu kirimkanlah ke kota-kota. Yaitu pada kalimat berikutnya. Yaitu ke beberapa daerah dan kota-kota kerajaanmu. Selanjutnya kalimat pada ayat 111 itu adalah berbunyi sebagai berikut. Beberapa orang untuk mengumpulkan para penyihir. Di sini maksudnya adalah beberapa orang utusan yang dapat menghimpun dan mengumpulkan tukang-tukang sihir untuk Fir'aun dari seluruh negeri. Dan ketika itu ilmu sihir memang sangat banyak dilakukan dan tampak di zaman mereka tersebut. Sehingga ada beberapa orang dari mereka yang benar-benar yakin dan ada juga yang ragu-ragu bahwa apa yang dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam tersebut termasuk dari jenis sihir yang biasa mereka gunakan dan digunakan oleh tukang-tukang sihir mereka. Oleh sebab itu mereka pun segera mengumpulkan tukang-tukang sihir untuk Firaun agar mereka dapat melawan Musa dengan sihir yang menurut dugaan mereka sama dengan ilmu sihirnya. Sebagaimana yang telah Allah firmankan, kabarkan tentang Fir'aun, yaitu dalam surat At-Toha ayat 57 sampai 60, di mana Allah berfirman yang artinya, dia Fir'aun berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa? Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang akan kami dan yang kami tidak akan menyalahinya dan tidak pula engkau, yaitu di suatu tempat yang terbuka. Dia Musa berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari, yaitu duha. Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Lalu dia datang kembali pada hari yang telah ditentukan. Ini adalah terjemahan dari surat Toha ayat 57 sampai 60. Sedangkan di dalam surat ini Allah Ta'ala berfirman pada ayat berikutnya, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 113 dan 114, di mana terjemahan pada ayat 113
adalah sebagai berikut. Yang artinya, dan para penyihir datang kepada Firaun, mereka berkata, apakah kami akan mendapatkan imbalan jika kami menang? Selanjutnya, pada ayat 114 surat Al-A'raf, Allah berfirman yang artinya, dia Firaun menjawab, iya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku. Terkait dengan ayat 113 dan 114 ini, Allah Ta'ala mengabarkan tentang beberapa hal yang saling dipersyaratkan oleh Fir'aun dan tukang-tukang sihir yang dia undang untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Yaitu jika mereka berhasil mengalahkan Musa alaihissalam, maka dia akan benar-benar memberikan kedudukan yang tinggi dan beserta pemberian yang sangat berlimpah ruah. Maka Fir'aun pun menjanjikan kepada mereka, para tukang sihir tersebut, bahwa dia akan memberikan apapun yang mereka inginkan. Dan dia akan menjadikan mereka termasuk di antara teman-teman duduknya yang terdekat. Maksudnya orang-orang dekat dengan raja, berarti ini adalah orang yang mempunyai kedudukan. Selanjutnya dalam ayat berikutnya dari surat Al-A'raf, yaitu pada ayat 115 dan 116, Allah berfirman, yang artinya, ayat 115, terjemahannya sebagai berikut, mereka, para penyihir berkata, wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu atau kami yang melemparkan? Selanjutnya pada ayat 116, Allah berfirman yang artinya, dia Musa menjawab, lemparkanlah lebih dahulu. Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut. Karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat, yang menakjubkan. Terkait dengan ayat 115 dan 116 yang kita bacakan tadi, ini adalah maksudnya adalah ini adalah tantangan dari tukang-tukang sihir kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu pada perkataan mereka dalam ayat 115 yang telah kita bacakan tadi, yang artinya, wahai Musa, engkaulah yang akan melempar lebih dulu atau kami yang melemparkan. Jadi maksudnya sebelum kamu melemparkan tongkat. Dan sebagaimana Allah telah berfirman di dalam ayat yang lain, yaitu pada ayat 65 surat Toha, pada surat Toha ayat 65, yang artinya, atau kami yang lebih dahulu melemparkan. Terkait dengan ayat-ayat ini, maka Musa alaihissalam berkata kepada mereka, ini tercantum dalam ayat 116 surat Al-A'raf, yaitu pada kalimat yang artinya lemparkanlah lebih dahulu. Jadi maksud dari kalimat pada ayat 116 ini yaitu lemparkanlah oleh kalian atau para tukang sihir itu terlebih dahulu. Ada yang berpendapat bahwa hikmah dari hal tersebut adalah agar orang-orang melihat dan memperhatikan apa yang diperbuat oleh tukang-tukang sihir itu. Lalu bila mereka telah selesai menampilkan kepalsuan dan tipu muslihat mereka, maka Musa alaihissalam akan mendatangkan kebenaran yang nyata dan jelas setelah dia dituntut untuk menampilkannya. Dan setelah mereka menanti-nanti kedatangannya, sehingga hal itu akan lebih berkesan dan berpengaruh di dalam jiwa-jiwa mereka. Dan memang itulah yang terjadi. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 116 yang telah kita bacakan tadi, yang artinya, maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang-orang banyak itu takut. Di sini maksud dari kalimat pada ayat 116 ini, yaitu mereka memberi gambaran fantasi, di mana orang-orang, di mata orang-orang,
bahwa apa yang mereka lakukan adalah nyata dan benar-benar terjadi. Padahal hakikatnya itu hanyalah sulap dan ilusi belaka. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala pada surat Toha ayat 66 sampai 69, di mana Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa, seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berfirman, jangan takut, sungguh engkaulah yang unggul atau menang. Dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya penyihir belaka. Dan tidak akan menang penyihir itu dari manapun ia datang. Ini adalah terjemahan dari surat Toha ayat 86, 66 dan 69. Selanjutnya dalam ayat berikutnya dari surat Al-A'raf, yaitu pada ayat 117, yang artinya, dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu, maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Selanjutnya pada ayat 118 surat Al-A'raf, Allah berfirman, maka terbuktilah kebenaran dan segala yang mereka kerjakan jadi sia-sia. Selanjutnya pada ayat berikutnya, yaitu ayat 119 surat Al-A'raf, artinya, maka mereka dikalahkan di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Selanjutnya pada ayat 120 surat Al-A'raf, Allah berfirman yang artinya, dan para penyihir itu serta-merta menjatuhkan diri dengan bersujud. Berikutnya ayat 121, Allah berfirman yang artinya, mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam. Dan pada ayat 122 surat Al-A'raf, Allah berfirman yang artinya, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Terkait dengan ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi, yaitu ayat 117 sampai dengan 122 dari surat Al-A'raf. Terkait dengan hal ini, maka Allah Ta'ala mengabarkan bahwa dia mewahyukan kepada hamba dan rasulnya Musa alaihissalam pada situasi dan kondisi yang menegangkan itu, yang padanya Allah Ta'ala membedakan antara perkara yang hak dan perkara yang batil. Dia memerintahkan agar segera melemparkan apa yang ada di tangan kanannya, maksudnya di tangan kanan Musa, yaitu tongkatnya. Seperti yang kita bacakan tadi, yaitu pada ayat 117 surat Al-A'raf, yang artinya, maka tiba-tiba ia menelan habis. Di sini maksud dari kalimat tiba-tiba ia menelan habis itu adalah memakan segala kepalsuan mereka. Ini arti dari surat Al-A'raf ayat 117, yaitu pada kalimat segala kepalsuan mereka. Di sini maksud atau makna daripada kalimat itu yaitu apa yang mereka lemparkan dan mereka ilusikan itu bahwa itu adalah hak, padahal hakikatnya adalah batil. Terkait dengan hal ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sehingga artinya di sini tongkat Musa alaihissalam yang berubah menjadi ular itu tidaklah melewati tali-tali dan kayu-kayu para penyihir itu, melainkan dilahap dan ditelannya. Maka para penyihir itu pun segera mengetahui bahwa yang dilakukan oleh Musa alaihissalam itu adalah perkara dari langit dan bukan perbuatan sihir. Sehingga mereka pun segera bersujud dan berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Ini adalah kalimat
pada ayat 121 dan 122 pada surat Al-A'raf. Demikianlah terjemahan yang telah kita bacakan tadi, yaitu ayat 107 sampai dengan 122 dari surat Al-A'raf. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.